Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adalla bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Belakangan ini begitu gencar tudingan bid'ah pada seseorang atau kelompok tertentu. Yang satu mengatakan bahwa kelompok yang tidak sepaham dengannya melakukan bid'ah sehingga mereka tersesat dan berhak masuk neraka. Sementara yang lain juga menuding kelompok lain mengembangkan bid'ah. Saling tuding inilah yang kemudian menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Apa sebetulnya bid'ah itu? Dan apakah memang benar bid'ah itu selalu berkonotasi negatif sehingga harus dihilangkan dari muka bumi ini? Jawabannya mari kita lihat pada halaman 28 sampai halaman 33 dalam buku fikih tradisionalis. Menurut Imam Abu Muhammad Izzuddin bin Abdissalam, bid'ah adalah al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal atau tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, juz kedua halaman 172. Melihat definisi di atas, maka cakupan bid'ah itu sangat luas sekali, mencakup semua perbuatan yang tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sebagian besar ulama membagi bid'ah menjadi 5 bagian atau 5 macam. Yang pertama, bid'ah wajibah, yakni bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh syara, seperti mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu sharaf, ilmu balaghah dan lain-lainnya. Sebab hanya dengan ilmu-ilmu inilah seseorang dapat memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW secara sempurna. Kemudian yang kedua, bid'ah muharramah, yakni bid'ah yang bertentangan dengan syara, seperti madhab Jabariyah dan Murji'ah. Yang ketiga, bid'ah mandubah, yakni segala sesuatu yang baik tapi tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya salat tarawih secara berjamaah sebulan penuh, kemudian mendirikan madrasah dan pondok-pondok pesantren. Begitu juga yang saya lakukan sekarang ini, yaitu menyampaikan sebuah ilmu melalui media sosial. Ini pun termasuk bid'ah karena tidak ada dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah pula dilakukan oleh para sahabat, karena pada waktu itu belum ada media sosial, belum ada YouTube pada waktu itu. Maka dapat dikatakan menyampaikan ilmu tentang agama melalui media sosial termasuk bid'ah. Akan tetapi tentu saja bid'ah ini bukan termasuk bid'ah muharramah. Bisa jadi menyampaikan ilmu melalui media sosial di zaman sekarang ini termasuk ke dalam bid'ah wajibah atau bid'ah mandubah. Sebab
jika media sosial tidak diisi dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mengandung nasihat agama, maka media sosial akan penuh dengan konten-konten yang tidak mendidik, atau bahkan hanya akan dipenuhi dengan konten-konten yang merusak moral, merusak akidah agama. Nah, untuk mengimbangi hal-hal tersebut, maka sudah seyogianya orang-orang yang diberikan pemahaman tentang agama untuk ikut menyampaikan pemahamannya tentang agama melalui media apapun, termasuk media sosial. Yang keempat, bid'ah makruhah, seperti menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan. Dan yang kelima, bid'ah mubahah, seperti berjabat tangan setelah sholat dan makan makanan yang lezat. Itulah definisi bid'ah menurut kebanyakan para ulama. Dikutip dari kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, juz ke-1 halaman 173. Maka tidak heran jika sejak dahulu para ulama telah membagi bid'ah menjadi dua bagian besar, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang dikutip dalam kitab Fathul Bari. Al-muhdasatu darbani, ma uhdisa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an, fahadihi bid'atud dolal. Wa amma uhdisa minal khairi la yukhalifu syai'an min dhalika fahiya muhdasatun ghairu manmumah. Sesuatu yang diada-adakan itu ada dua macam. Pertama, sesuatu yang baru itu menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW, menyalahi asar sahabat atau ijma' para ulama. Inilah yang disebut dengan bid'ah dolal atau sesat. Dan yang kedua, jika sesuatu yang baru tersebut termasuk kebaikan yang tidak menyalahi sedikit pun dari hal itu, yaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', maka perbuatan tersebut tergolong perbuatan baru yang tidak tercela. Dikutip dari kitab Fathul Bari, juz ke-17 halaman ke-10. Kemudian Syekh Nabil Husaini menjelaskan sebagai berikut. Waqad takallama ahlul ilmi fil muhdasati allati qassamuha ila qismain, bid'atun hasanatun wa bid'atun dolalatun. Fa ammal bid'atul hasanatu fahiyal muwafiqu li kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya dakhilatun tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu wa la yanqusu min ujurihim syai'un, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu wa la yanqusu min auzarihim syai'un. Rawahu Muslimun. Walil hadisi sahihil mawqufi wa huwa qawlu Abdullah ibn Mas'ud, mastahsanahul muslimuna fahuwa indallahi hasanun wa mastaqbahahul muslimuna fahuwa indallahi qabihun. Sahhahul Hafidh Ibnu Hajar fil Amali. Para ahli ilmu telah membahas persoalan ini, kemudian membaginya menjadi dua bagian, yakni bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah perbuatan yang sesuai kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan bid'ah hasanah ini masuk dalam bingkai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu siapa saja yang membuat sunnah yang baik, sunnah hasanah atau
perilaku yang baik dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut serta pahala dari orang-orang yang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang merintis sunnah jelek, sunnah sayyi'ah, kebiasaan buruk, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa-dosa orang setelahnya yang meniru perbuatan tersebut, tanpa sedikit pun mengurangi dosa-dosa mereka. Dan juga berdasarkan hadis sahih yang mauquf, yakni ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, setiap sesuatu yang dianggap baik oleh semua muslim, maka perbuatan tersebut baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua perkara yang dianggap buruk oleh orang-orang Islam, maka menurut Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan itu juga buruk. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Amali, dikutip dari kitab Al-Bid'atul Hasanah wa Asluha minal Kitabi was Sunnah, halaman ke-28. Dari sini dapat diketahui bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama bid'ah hasanah, yakni bid'ah yang tidak dilarang dalam agama karena mengandung unsur yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Masuk dalam kategori ini adalah bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, dan bid'ah mubahah. Dalam konteks inilah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang jamaah sholat tarawih yang beliau laksanakan. Nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, yaitu mengerjakan sholat tarawih dengan cara berjamaah. Dikutip dari kitab Al-Muwatta 231. Nah, sampai di sini tentu kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Dan kalau seandainya semua bid'ah itu sesat, alangkah tidak adilnya dan alangkah ruginya kita yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Saya yakin jika benar semua bid'ah itu adalah sesat, pasti semua orang yang hidup setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan masuk neraka. Dan tidak terbayangkan kalau memang bid'ah itu semuanya sesat, betapa sulitnya kita menjalankan kehidupan setelah Rasulullah SAW wafat. Maka beruntunglah ulama-ulama yang berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi bid'ah itu ke dalam beberapa kategori sebagaimana yang telah tadi dibacakan. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, dan ada bid'ah mubahah. Dan semua itu dikerucutkan menjadi dua bagian, yaitu bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Contoh bid'ah hasanah adalah khutbah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Membuka suatu acara dimulai dengan membaca bismillah di bawah seorang komando. Kemudian memberi nama pengajian dengan istilah kuliah subuh, pengajian ahad pagi, atau titian senja, atau kultum. Nah, itu semuanya adalah bid'ah. Akan tetapi bid'ah tersebut termasuk bid'ah hasanah. Kemudian menambahkan bacaan subhanahu wa ta'ala yang diringkas menjadi SWT setiap ada kalimat Allah, dan sallallahu alaihi wasallam yang diringkas SAW atau sod lam ain mim setiap ada kata Muhammad, serta perbuatan lainnya yang belum pernah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semua itu tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam. Yang kedua, bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah, yaitu bid'ah yang mengandung unsur negatif dan dapat merusak ajaran dan norma-norma agama Islam. Bid'ah muharramah dan makruhah dapat digolongkan pada bagian yang kedua ini, yaitu bid'ah dolalah.
Inilah yang dimaksud sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak perintah kami atasnya, maka amal itu akan ditolak. Sahih Muslim nomor 243. Nah, hadis-hadis yang seperti ini sering dijadikan dalil untuk melarang semua bentuk perbuatan baru yang tidak pernah dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada orang yang ngaji Yasin malam Jumat dianggap bid'ah dolalah, sesat, masuk neraka karena tidak ada di zaman Nabi. Kemudian ada lagi orang-orang yang melaksanakan tahlilan dianggap sesat, dolalah, masuk neraka. Padahal tahlilan itu membaca la ilaha illallah. Ada juga yang membaca subhanallah. Masa sih ada orang masuk neraka gara-gara setiap malam Jumat baca Yasin? Masa sih ada orang masuk neraka gara-gara membaca tahlil, tahmid, dan tasbih ketika ada saudaranya yang meninggal? Kalau seandainya ada orang masuk neraka gara-gara selalu membaca surat Yasin setiap malam Jumat, apalagi yang gak sering baca Yasin malam Jumat? Ya Allah, repot kalau urusan bid'ah disikapi secara pikiran sempit. Pasti kita akan sulit menjalani kehidupan ini, karena sedikit-sedikit bid'ah, sesat, masuk neraka. Sedikit-sedikit sesat, bid'ah, masuk neraka. Wah, repot. Maka beruntunglah kita memiliki ulama-ulama cerdas dan memiliki wawasan yang sangat luas tentang agama ini, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan lain-lainnya. Sehingga para ulama-ulama yang cerdas tersebut tidak menganggap semua bid'ah itu sesat. Bahkan ulama-ulama yang cerdas itu dan sangat luas wawasan keilmuannya itu membagi bid'ah dalam beberapa kategori sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, dan bid'ah mubahah. Yang kesemuanya itu terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Nah, dengan adanya pembagian ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua bid'ah itu dilarang dalam agama. Sebab yang tidak diperkenankan adalah perbuatan yang dikhawatirkan akan menghancurkan sendi-sendi agama Islam. Sedangkan amaliyah yang akan menambah syiar dan daya tarik agama Islam tidak dilarang. Bahkan untuk saat ini sudah waktunya umat Islam lebih kreatif untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan zaman yang makin kompleks, sehingga agama Islam akan selalu relevan di setiap waktu dan tempat, atau dalam bahasa Arabnya sholih likulli zaman wal makan. Kemudian ada yang berpendapat, loh kan hadisnya juga sudah jelas, fa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Perkara yang paling jelek adalah membuat-buat hal baru dalam masalah agama. Dan setiap perbuatan yang baru dibuat itu adalah bid'ah. Dan sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Nah, itu kan jelas hadisnya. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah sesat. Nah, untuk memahami hadis ini tidak bisa kita pelajari atau kita pahami secara tekstual saja. Untuk memahami hadis ini, tentu kita harus bertanya kepada ulama-ulama yang mengerti betul tentang hadis. Lalu bagaimana pendapat para ulama tentang hadis tersebut? Insya Allah akan saya bacakan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.